Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Pareja dan rekan saya Fathia Rizky Farhani. Kami dari Logistik Kelautan B. Kami akan membahas sebuah jurnal rencana bangun sistem mentoring kapal menggunakan data automatic identification system atau bisa dibilang dengan AIS. Nah, dengan Geographic Information System atau GIS yang disusun oleh M. Marhani dan kawan-kawan. Jadi jurnal ini disusunnya oleh M. Masmilah dan kawan-kawannya. Nah, di sini saya akan membahas jadi penggunaan automatic integration system atau bisa dibilang AIS diatur oleh IMO Resolution untuk memenuhi regulasi keselamatan dan keamanan. Nah, yang fungsi sebagai pencegahan tabrakan kapal, special traffic, serpi, alat bantu dalam navigasi, search and rescue, dan investigasi kecelakaan. Kapal dengan bobot di atas 300 GT pada pelayanan informasi dan di atas 500 GT pada pelayanan non-internasional, dan seluruh kapal penumpang passenger ship diwajibkan menggunakan peralatan AIS sebagai regulasi information maritim organization atau bisa dibilang IMO. Nah, sistem informasi geografis atau SIG adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap penyimpanan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan keseluruhan jenis data geografis atau SIG. Dirancang untuk mengumpulkan, penyimpanan, dan menganalisis objek dan fenomena di mana lokasi geografi. Nah, untuk selebihnya, mari kita bahas tentang AIS atau Automatic Identification System. AIS suatu sistem yang dapat mengirim atau menerima informasi secara elektronik dan otomatis tentang data umum sebuah kapal, antara lain nama, jenis, waktu dan tanggal, kecepatan, posisi, arah dan pergerakan, atau hidang rute kapal, dan informasi lainnya yang diperlukan untuk menganalisis keamanan dan keselamatan pelayaran. AIS bekerja dengan menggunakan regulasi sangat tinggi, very high frequency atau FHV, antaranya 156 sampai 162 MHz. Di sistem yang ada secara umum ada dua jenis, yaitu yang ke satu AIS kelas A, yang bisa dibilang AIS sesuai dengan standar IMO adalah AIS kelas A dengan resolution A.917, yaitu AIS yang menggunakan skema akses komunikasinya. Yang nomor 2 AIS kelas B. AIS kelas B menggunakan sistem concurrent sensor team division multiple access CD and DMI. Lalu bagaimana sih AIS message itu? Nah, kapal-kapal yang dilengkapi dengan perangkat AIS juga dapat memancarkan dan menerima berbagai informasi data tentang kapal di sekitarnya secara otomatis, baik berupa tampilan pada layar radar maupun peta elektronik atau yang disebut juga Electronic Navigation Chart atau disingkat ENC, ataupun Electronic Chart Display and Information System atau disebut juga ECDIS. Nah, kapal-kapal yang dilengkapi dengan AIS juga dapat memonitor dan melacak gerak-gerak kapal lain yang juga dilengkapi AIS dengan catatan pada jarak jangkauan very high frequency. Informasi data kapal juga dapat diterima oleh stasiun pangkal di darat, misalnya stasiun Vessel Traffic Service atau disebut juga VTS. Nah,
Kemudian ada contoh pesan NMEA pada AIS. Nah, bisa dilihat ada AI VDM. Nah, itu adalah artinya type NMEA message. Kemudian ada angka 1 di situ yang artinya number of sentence. Some message need more than one. Kemudian ada angka 1 lagi. Sentence number, it's multi-sentence message. The blank is the sequential message ID for multi-sentence message. Nah, kemudian ada huruf A, itu the ICE channel. Maksudnya ICE itu kan ada dua, ada yang A dan B. Nah, di sini pakainya yang A. Kemudian ada 15 tanda tanya titik 2 4D. Nah, ini di encoded ICE data. Ada 0 tanda bintang, itu end of data. Terus ada 7D NMEA checksum. ICE receiver data diterima dalam bentuk ASCII, data packet dalam bentuk data biner. Menggunakan format data NMEA 0183. Kode biner yang digunakan pada pesan NMEA menggunakan 6 bit ataupun 8 bit. Nah, dalam penguraian atau decode data ICE menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem tersebut berfungsi sebagai penerima data yang ditangkap perangkat keras ICE, kemudian akan diolah dari data mentah yang dikirimkan kapal yang berupa data seperti ini. Data tersebut kemudian didekode sehingga menjadi data seperti MMSI, longitude, dan latitude. Pemecahan pesan ICE menggunakan standar ITU Recommendation M1371 yang berbunyi Technical Characteristic for the Universal Shipborne Automatic Identification System using Time Division Multiple Access. Format ASCII telah ditetapkan dalam EAC PAS 61162-100 yang berbunyi Maritime Navigation and Radio Communication Equipment and System. Nah, metode penguraian dari data ICE terdiri dari 3 tahap. Pertama, ICE data dengan tipe data char dikonversi menjadi desimal. Kedua, data desimal dikonversi menjadi biner dan mencerminkan data biner asli. Terakhir, pengelompokan biner menurut ITU Recommendation M1371 dan dikonversi pengelompokan biner dengan pembacaan MSB ke desimal dilakukan. Nah, apa aja sih instalasi perangkat ICE? Instalasi perangkat Automatic Identification System atau ICE Receiver Class B terdiri dari yang pertama, antena very high frequency yang berfungsi sebagai penangkap sinyal ICE yang dipancarkan oleh kapal. Yang kedua, ICE Receiver Class B yang berfungsi untuk mengumpulkan data ICE. Yang ketiga, komputer berfungsi untuk menyimpan data ICE yang telah diuraikan dalam bentuk hard disk komputer. Nah, bagaimana prinsip kerja ICE? Seperti yang sudah disinggung di awal, ICE bekerja dengan menggunakan frekuensi yang sangat tinggi atau very high frequency, yaitu antara 156 sampai 162 Hz. Dan kapal-kapal yang dilengkapi ICE juga dapat memonitor dan melacak gerak kapal lain yang juga dilengkapi dengan ICE dengan catatan yang tadi, very high frequency. Di sini saya akan membahas pergerakan kapal dari ICE. Posisi kapal didapat dari data ICE berupa longitude dan latitude pada kapal yang merupakan hasil decode dari ICE messenger data dan latitude tersebut. Kemudian dikombinasi dengan geographic information system atau GIS untuk mengetahui kapal secara
visual. Pola pergerakan kapal dapat diketahui ketika data longitude dan latitude. Sebagai kapal yang dimaksud berjumlah banyak data sehingga titik-titik posisi kapal dapat menjadi sebuah pola pergerakan kapal. Dengan menggunakan sistem mentoring kapal, ini juga kita dapat mengatur jarak antara kapal. Jarak antara kapal dengan base station maupun jarak antara kapal dengan pelabuhan, sehingga memudahkan admin dalam melakukan mentoring kapal untuk menghindari kecelakaan kapal dan mengatasi waktu, jarak dan yang ditempuh. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan menggunakan data AIS tipe 1, 2, 3, dan 4, pergerakan kapal dapat ditampilkan secara otomatis dengan pemanfaatan data yang telah diuraikan menggunakan bahasa program Python yang aktual. Nah, memudahkan penelitian dan pengembangan lalu lintas di wilayah pelabuhan, sehingga tindakan pencegahan terjadi kecelakaan kapal. Nah, untuk kedepannya perlu dilakukan pengembangan selanjutnya agar dapat diintegrasi menggunakan data radar atau data alat sensor lainnya. Sistem mentoring kapal ini juga dapat digunakan untuk pergerakan kapal dengan menambah peraturan yang dibuat oleh Menteri Kelautan agar sistem ini dapat berfungsi dengan maksimal. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis. Jangan lupa jika kalian suka boleh di like, jika kalian tidak suka boleh di dislike. Nah, jika kalian ada saran atau apapun itu, kalian boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.